visi ke depan memberikan arah, tetapi kesetiaanlah yang memberikan fondasi. Tanpa kesetiaan atas apa yang ada saat ini, visi hanyalah jadi fantasi. Ada saatnya kita perlu menjadi otentik diri kita apa adanya, tetapi dalam saat yang bersamaan kita juga perlu menunjukkan keteguhan iman kita kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang kita pimpin juga tidak kehilangan harapan. Takut akan Tuhan membuat kita berhati-hati dan taat, tetapi kasih Tuhan membuat kita berani dan rela. Yang saya pelajari dari 2 Korintus 5 dan 6 ini adalah tanda pemimpin yang dewasa, yaitu seimbang atau keseimbangan. Terkadang sebagai kawan sekerja Allah, kita tuh sulit ya memposisikan diri di titik seimbang. Apakah kita ekstrim ke satu kutub di mana kita ngerasa, oke, ini semua adalah bagianku dan kita bekerja sendiri tanpa melibatkan Tuhan, atau karena ini adalah rutinitas yang sudah biasa kita lakukan, kita melakukannya baik itu dalam pekerjaan pelayanan tanpa melibatkan Tuhan lagi, atau kita di kutub satunya, kayak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita nggak melaksanakan apa yang udah Tuhan kasih dengan tanggung jawab, tapi kita menyerahkan seakan-akan semuanya adalah bagian Tuhan dan saya hanya sebagai penonton saja. Kita harus berada di titik yang seimbang sebagai kawan sekerja Allah. Dan ini juga yang saya pelajari. Paulus sebagai seorang pemimpin yang dewasa mampu menempatkan dirinya dalam titik yang seimbang. Dan jujur, buat saya pun juga ini adalah hal yang sulit. Apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin yang baru belajar, terkadang masih ada idealisnya, terkadang belajar dari eh, materi yang satu, kita jadi cenderung ke kutub yang satu, belajar dari yang lain, kita cenderung ke kutub yang lain gitu. Tapi pemimpin yang dewasa adalah pemimpin yang bisa menempatkan dirinya dalam posisi yang seimbang. Dan ada 5 hal yang Paulus tunjukkan bagaimana Paulus sebagai seorang pemimpin yang dewasa mampu berada dalam titik yang seimbang. Yang pertama adalah seimbang antara melihat yang akan datang dan yang ada di tangan saat ini. Di ayat 1 pada pasal 5 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di sini kita melihat Paulus mengarahkan fokusnya atau menghimbau jemaat Korintus untuk dapat melihat ke hal yang kekal yang ada di depan sana. Suatu kediaman yang tidak dapat dirusak atau tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi menariknya, pada ayat 6 dan 9 sampai 9, terutama di ayat 9, Paulus menyampaikan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya atau kepada Kristus. Paulus mengarahkan dirinya pada apa yang ada di depan, yaitu kekekalan, pada suatu kediaman yang kekal, suatu kediaman di surga nanti. Tapi meskipun Paulus merindukan hal yang kekal atau fokus terhadap hal yang kekal, ia dengan setia juga mengerjakan apa yang ada di tangannya saat ini. Ia tidak melupakan apa yang ada saat ini. Di dalam tubuhnya yang ada saat ini,
Paulus juga berjuang sedemikian rupa supaya berkenan kepada Tuhan. Visi ke depan memberikan arah, tetapi kesetiaanlah yang memberikan fondasi. Sangat baik kita sebagai pemimpin harus bisa melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, mungkin perusahaan yang kita pimpin, mungkin pelayanan yang kita pimpin, keluarga yang kita pimpin, mau kita bawa kemana, tetapi apa yang kita impikan di sana tidak bisa tercapai jika tidak ada kesetiaan di hari ini. Tanpa kesetiaan atas apa yang ada saat ini, visi hanyalah jadi fantasi. Pemimpin yang dewasa hidup dengan visi kekekalan, namun bertindak dengan ketaatan setiap hari. Paulus hidup dengan pandangan ke surga, tetapi ia tetap berjuang di bumi dengan melayani, menasehati, dan menanggung penderitaan. Jangan biarkan diri kita ekstrim untuk memandang di depan sana, tetapi lupa mengerjakan apa yang ada saat ini. Atau kita cenderung mengerjakan apa yang ada saat ini, terlalu sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari, sampai lupa dengan apa yang ada di depan sana atau hal yang kekal di depan sana. Dan yang kedua adalah seimbang antara keteguhan iman dan berani mengakui kerentanan. Enduring in faith and being vulnerable. Di dalam ayat kedua pada pasal 5 dikatakan selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Ya, Paulus mengakui, Paulus juga mengeluh. Paulus juga merasakan beratnya penderitaan yang dialami. Tetapi pada ayat 4 dikatakan sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Paulus mengakui kerentanan atau kelemahan yang dia alami. Paulus mengerti akan perjuangan yang perlu dilakukan, tetapi Paulus tidak kehilangan iman. Paulus tetap mengerjakan bagiannya dengan penuh harapan. Dan menariknya di sini katakan mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi Paulus tidak semata-mata kayak udah tinggalin yang sekarang dan udah aku mau tinggalin tugasku di bumi ini, tinggalin segala pendidikannya, dan udah aku mau mengenakan pakaian baru. Tidak. Tapi Paulus bilang mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Paulus mengakui kelemahannya, Paulus mengakui kerentanannya, tetapi Paulus tidak hanya mengumbar kesedihan. Paulus juga menunjukkan di satu sisi, Paulus juga tetap menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, mungkin ada saatnya kita perlu mengakui kerentanan kita. Kita mengakbol, ada saatnya kita perlu mengakui kita butuh orang lain. Kita perlu menjadi otentik diri kita apa adanya. Tetapi dalam saat yang bersamaan, kita juga perlu menunjukkan keteguhan iman kita kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang kita pimpin juga tidak kehilangan harapan. Dan yang ketiga adalah seimbang antara takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Suatu konsep yang mungkin juga menjadi bahan diskusi hari-hari ini antara takut dan akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan ini sudah dibahas oleh Paulus juga di dalam pasal 5. Karena kami sadar akan takut akan Tuhan, maka kami berusaha meyakinkan orang. Namun di ayat 14, Paulus menyebut kasih Kristus yang menguasai kami. Paulus memahami bagaimana melayani Tuhan di dalam rasa hormat, karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Takut akan Tuhan membuat kita berhati-hati dan taat. Tetapi kasih Tuhan membuat kita berani dan rela. Paulus melayani Tuhan bukan hanya berdasarkan rasa takut atau karena berdasarkan hukuman atau berdasarkan ancaman, tetapi Paulus juga melayani Tuhan dengan kasih kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Paulus berani, bahkan rela hidup dalam penderitaan yang tidak mudah, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat adalah seimbang antara berjalan dalam semangat ilahi dan hikmat Tuhan.
Pemimpin yang dewasa hidup totalitas untuk Tuhan, melakukan hal yang tidak masuk akal bagi dunia, namun juga hidup bijaksana demi sesama. Ayatnya menarik, terutama di dalam terjemahan NLT. If it seems we are crazy, it is to bring glory to God. And if we are in our right minds, it is for your benefit. Atau untuk masyarakat atau untuk people pada saat itu. Paulus berani gila-gilaan untuk Tuhan, tapi ia tetap bertindak bijaksana, tetap bergerak dengan hikmat Tuhan untuk mengajar, mendidik, dan menjalankan pelayanannya. Pemimpin yang dewasa adalah pemimpin yang tahu kapan harus gila-gilaan untuk Tuhan. Berani melangkah dalam iman, melakukan hal-hal yang tampak tidak masuk akal bagi dunia, melakukan hal-hal yang mungkin dianggap gila atau dianggap aneh, tetapi di saat yang bersamaan, kita juga harus bergerak dengan iman, dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang kita sampaikan, kecintaan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang kita bagikan, juga tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi sesuatu yang menumbuhkan bagi orang lain. Kita perlu hidup totalitas untuk Tuhan. Bahkan mungkin banyak teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita nganggap, ngapain sih segitu gila-gilanya harus melayani Tuhan, ngapain sih harus pergi sejauh itu untuk melayani Tuhan. Memang memang dengan kepergian kita bisa mengubah dunia dalam sekejap. Mungkin bagi orang kita dianggap gila, mungkin bagi orang kita dianggap aneh. Tetapi pemimpin tahu bahwa kita perlu hidup totalitas untuk Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga perlu hidup di dalam hikmat sehingga orang-orang pun juga mengerti apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan bahkan menumbuhkan iman juga di dalam lingkungan sekitar kita. Dan yang kelima adalah seimbang antara boldness and gentleness. Ini mungkin suatu titik yang mungkin sulit untuk sebagian kita. Mungkin di antara kita saat ini ada yang cenderungnya berani banget tanpa memikirkan orang lain. Tapi ada satu sisi yang cenderung ekstrim di kelemah lembutan sehingga mungkin takut juga untuk mendidik, takut juga untuk menegur. Di dalam ayat 11 pada pasal 6, Paulus memberikan teguran yang keras kepada jemaat Korintus. Mungkin teguran yang tidak di sugarcoat, tetapi benar-benar dinyatakan dengan lugas dan tegas. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Paulus memberikan teguran yang keras pada ayat 11 dan 12. Namun, kelanjutannya di pasal 13, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Di ayat 13, Paulus menyebut jemaat Korintus adalah anak-anaknya. Di ayat 11 dan 12, Paulus menunjukkan keberaniannya di dalam menegur, di dalam mendidik. Namun di ayat 13, Paulus menunjukkan kelemah lembutannya, kasihnya kepada jemaat Korintus. Seringkali kita cenderung berada di satu kutub, baik itu terlalu berani atau kita terlalu lembut sehingga takut untuk menegur. Tetapi pemimpin yang dewasa mampu berkata benar tanpa melukai dan mengasihi tanpa kompromi. Dan terakhir, untuk mungkin menjadi refleksi kita malam ini atau weekend nanti, dalam hal apa saudara sulit menemukan keseimbangan? Mungkin tujuan dari materi ini disampaikan bukan bagaimana cara kita mencapai titik yang seimbang, mencapai kesempurnaan semuanya berada di tengah. Mungkin itu bukan hal yang mudah juga. Tetapi saya undang saudara, termasuk saya juga, mulai assess diri kita, melihat diri kita, ada nggak sih satu bagian atau satu area yang kita cenderung ekstrim ke salah satu kutub? Apakah mungkin kita cenderung terlalu enduring in faith sehingga kita tidak berani meminta tolong orang lain, kita nggak berani untuk bercerita apa adanya sehingga diri kita menjadi tidak otentik. Mungkin di area-area yang terlalu ekstrim itulah kita perlu menyesuaikan diri. Ada satu kutub lainnya,
Dan mungkin kita perlu bergeser, mungkin yang tadinya 7, kita bisa bergeser ke 6. Mungkin yang dari 1, kita bisa bergeser ke 2 untuk mencapai titik yang seimbang. Biarlah Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus untuk mengulik hati kita, menegur kita, mungkin mengikis keidealisan kita juga, untuk kita bisa semakin serupa dengan Tuhan.